Loh, Allah yang Esa itu Yesus dan Bapa. Itulah dikatakan Esa. Aku dan Bapa adalah satu. Kan sudah dijelaskan dalam Alkitab. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu kenapa dikatakan? Ya, firman dan Allah. Jadi firman Allah adalah Allah ya satu. Ya, mana ayatnya? Hei Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa, dan Esa itu aku dan Bapa. Ada seperti itu. Hah? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Gimana mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Wong dia sendiri mengaku bukan Tuhan, malah utusan. Mempunyai Tuhan dia, gimana? Ayo sini-sini, tak layanin kamu sampai subuh, ayo. Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa? Sama nggak Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa? Tuhan yang benar monoteis itu ya Allah dan Yesus. Itulah Tuhan yang benar. Sesuai dengan At-Taubah 31. Ya. Bahwa Yesus dan Allah itu layak disembah. Ya, silakan pakai dalil bahwa Tuhan yang benar itu dua, aku dan Allah gitu. Di mana dalilnya? Ayo. Aduh, kamu ini. Ya Tuhan yang benar itu ya Allah dan Yesus. Itulah yang benar. Yesus berkata aku dan Bapa satu. Ya itulah Tuhan yang benar. Jadi tidak mungkin Allah negeri Mekah. Itu kan Allah lain ya. Yang mengatakan aku tambah Tuhan sama dengan kami. Iya, mana ayatnya? Hei Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu dua, aku dan Bapa. Ada nggak? Aduh, kamu itu mendingan tidur aja kamu. Makanya saya kasih ayatnya di Quran As-Sajadah ya, ayat 7 dan 8. Semua yang berasal dari air mani itu hina ya. Walaupun kamu tidak mengaku diri kamu Tuhan, ya kamu orang hina. Ya, berbeda dengan Yesus. Dia dilahirkan tanpa ayah, ya. Dia dari roh, dari firman Allah. Nah, itu makanya malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, itu malaikat berkata. Dan Allah berseru dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau Allah sendiri yang berseru dari surga, tidak ada yang diragukan. Karena begitu besar kasihnya ya kepada manusia. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Dia datang ke dunia, ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, itu prinsip Allah. Sebab inilah kehendak Bapakku, kata Yesus. Barang siapa melihat kekal dan aku akan bangkitkannya pada hari akhir zaman. Ya. Nah, Yesus membangkitkan manusia pada akhir zaman. Nah, oleh sebab itulah Yesus layak disembah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja segala raja. Tuan segala tuan. Kamu itu jangan cuma ada manusia diciptakan tanpa ayah, kamu Tuhan kan, bodoh namanya itu. Kalau kami umat Islam, mau Allah menciptakan tanpa ayah ibu aja bisa. Berarti kamu mentuhankan manusia Yesus itu cuma gara-gara dia lahir tanpa ayah gitu. Aduh, mendingan kamu tidur aja, gak usah debat. Kata Esa itu artinya itu pribadi ya. Punya perkataan, punya firman. Esa itu kesatuan. Satu kesatuan. Itu dikatakan Esa. Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini di Indonesia banyak Tuhan, ya. Kau pahami itu? Ada Tuhannya orang Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Kristen, Islam.
banyak Tuhannya. Makanya dikatakan Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dikatakan Tuhan. Itu loh. Jadi keesaan Allah itu seperti itu, bukan wahid. Makanya belajar dululah kamu ya. Kalau dikatakan Tuhan yang Esa itu adalah kesatuannya Tuhan. Ya, kesatuan. Nah, jadi Yesus dikatakan Tuhan Esa. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Dia tidak berkata Tuhan Allah kita wahid. Kamu itu ya. Esa itu artinya kepribadian Tuhan sebagai bentuk maha kuasa. Ya, ada firman, ada roh, ya, ada Allah. Oke? Jadi Allah maha kuasa mengutus firman-Nya, mengutus rohnya kuasa, ya. Itu loh. Jadi kalau Yesus dikatakan Tuhan, dia adalah firman Allah. Dia ada di dalam Allah. Dia berdiam di dalam Allah. Dia pribadi Allah. Nah, begitupun juga Roh Kudus, ya. Itu pribadinya Allah, rohnya Allah. Roh dan perkataan itu yang Allah miliki, ya. Jadi Allah hidup. Allah berkuasa. Makanya setiap Allah mengutus para nabi bermujizat karena Allah berkuasa. Kalau nabi yang tidak ada mujizatnya itu dikatakan nabi palsu, ya, karena Allahnya tidak berkuasa. Mbak Seva, berarti Tuhanmu itu manusia Yesus gitu ya? Oke, kalau Tuhanku dan Tuhannya Yesus sama, yaitu Allah. Tuhannya Kristen, manusia Yesus gitu ya? Tuhanmu dengan Tuhan kami Yahudi, Nasrani itu tidak sama, ya. Itu jelas. Muhammad berkata, aku hanya menyembah Allah negeri Mekah. Makanya umat Islam diperintahkan sujud menghadap tugu. Kalau punya uang, pergi cium batu. Nah, itu perintahnya, oke? Tapi tidak dipaksa. Kalau punya uang, ya. Kalau mampu, ya pergi cium itu batu. Jadi Tuhan kita berbeda, ya. Yahudi, Nasrani tidak ada yang pergi mencium batu di Mekah. Emangnya Tuhannya Yahudi manusia? Hah? Hah? Nah, cuma Kristen yang beda. Kalau Yahudi dengan Islam, Tuhan itu adalah Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Yesus, Yesus, seperti apa Tuhanmu? Tah. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Kata Musa, mati manusia kalau melihatnya. Kata Islam, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Kata Kristen, Tuhan. Jadi Kristen itu ajaran pagan itu. Dewa-dewa bisa menjelma turun ke bumi gitu. Kalau dalam Islam Tuhan itu ya tidak mau turun ke dunia. Makanya samawi, langit gitu loh. Nah, kata Yesus juga gitu. Ya, Tuhanku yang di surga kan gitu. Ya, Musa juga gitu. Kalau Kristen ditanya, kalau Tuhanmu seperti apa Kristen? Ya, sama seperti dewa itu loh. Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna ke dunia, menjadi manusia. Nah, itu Kristen itu ya. Sama seperti dewa-dewa gitu ajarannya. Iya, itu dalam Islam, ya. Tidak dalam Yahudi, Nasrani tidak, ya. Tuhannya turun, ya. Walaupun dalam wujud api, malaikat, awan-awan. Nah, Tuhan turun, oke? Nah, berbeda dalam Islam. Kalau Islam kan Tuhannya kan negeri Mekah. Quran 6 ayat 91, ya. Tuhan negeri Mekah. Jadi nggak perlu turun, dia kan sudah ada di Mekah. Ya sudah, kamu jawab dulu. Ya, menurut kamu kan dalam Islam. Oke, saya nanya, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Pakai ayat. Ayo. Tuhan yang benar menurut Muhammad, ya Tuhan negeri Mekah. Sujud menghadap tugu, ya. Kalau punya uang pergi cium batu. Itulah Tuhan yang benar di dalam
menurut Muhammad. Kan orang Yahudi juga punya kiblat, ya. Aku menyembahmu, aku menyembahmu menghadap bait sucimu, bersujud. Coba. Jadi itu bukan disembah, bersujud kepada Allah di bait suci itu menghadap ke Baitullah gitu loh. Aduh kamu. Iya, orang Yahudi punya bait suci, tetapi masuk di dalamnya, ya, bukan sembah dari jauh, sujud kepada bait suci. Tidak diperintahkan cium batu. Kamu itu kebodohan kamu. Namanya kiblat itu mau dekat. Karena gini, kalau memang harus dekat di dalam, gimana? Uang Islam itu diutus untuk seluruh dunia. Gimana orang Amerika yang mau nyembah? Masa mau ke Mekah dulu? Hah? Setiap hari gitu? Aduh, kamu itu. Kamu menyembah kiblat, bukan menyembah Tuhan, ya. Kalau menyembah Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Tidak perlu kau searah. Memangnya Tuhan hanya di Mekah. Kamu itu menyembah kiblat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu tuh gimana sih? Kiblat itu bukan disembah. Menyembah Allah menghadap ke bait suci itu. Berkiblat namanya. Kamu tidak baca kamu itu tentang orang-orang Yahudi gitu. Kamu kan menyembah Allah, ya. Kamu menyembah Allah. Allahnya kiblat tapi Allah Akbar. Sujud Allah Akbar. Iya, saya menyembah Allah. Ya, menyembah Allah. Yesus juga menyembah Allah. Nah, kamu menyembah manusia Yesus. Gitu aja kan intinya. Kenapa saya suruh baca Alkitab lagi? Karena kamu itu ngutip ayat tapi kamu pelintir-pelintir begitu loh. Kamu rubah-rubah seolah-olah kamu yang benar. Nah, itu. Jadi kalau kamu baca Alkitab, ya, ya kamu harus baca dengan benar, bukan merubah-rubah ayatnya. Nah, makanya kamu tersesat, ya. Yesus kamu tuduh obok-obok keledai. Nah, sedangkan Quranmu dikatakan Isa itu orang suci, terkemuka dunia dan akhirat, ya. Tetapi tidak ada benarnya di matamu. Kamu itu tidak pernah baca kitab, tidak mungkin paham kamu. Wong kamu membedakan Tuhan dan manusia aja gak bisa. Kalau kamu baca Alkitab, tahu kamu Tuhan yang benar itu siapa. Ketika kamu masih mentuhankan manusia, berarti kamu belum baca kitab kamu. Mana yang dikatakan Tuhan dua, ya. Katanya kamu itu baca kitab. Belajar lagi yang benar dah, ya. Belajar dulu. Kalau belum kirim ustadzmu yang hebat. Jangan kamu yang ustadz gadungan. Tukang sapu masjid aja. Belagu. Oke, kalau Tuhan itu satu, siapa Tuhanmu? Kenapa tadi kamu mengatakan Yesus dan Bapa? Kalau dan itu misalnya gini, siapa yang pergi? Saya dan Jainul misalnya. Berarti kan dua. Gimana sih? Loh, Allah yang Esa itu Yesus dan Bapa. Itulah dikatakan Esa. Aku dan Bapa adalah satu. Kan sudah dijelaskan dalam Alkitab. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu kenapa dikatakan? Ya, firman dan Allah. Jadi firman Allah adalah Allah, ya, satu. Ya, mana ayatnya? Hei Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Dan Esa itu aku dan Bapa. Ada seperti itu. Hah? Yesus berkata mengenal Allah yang benar, ya, adalah Allah dan Yesus yang diutus. Nah, itulah kenapa dikatakan, karena Yesus firman Allah, ya, Allah dan firman-Nya. Nah, itulah Allah yang benar. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus itu firman Allah, kamu mati dalam dosamu.
Oleh sebab itu kata Yesus, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Artinya kamu kafir. Yohanes 8 ayat 24. Langsung pakai ayat. Kan mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai titik-titik. Dijawab. Saya orang yang percaya Yesus, ya. Percaya Yesus diutus, percaya Yesus nabi, percaya Yesus rasul, ya. Percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus juru selamat, percaya Yesus Allah. Semuanya saya percaya, ya. Tidak ada yang saya tidak percaya, oke? Jadi Alkitab mengatakan Yesus utusan, Yesus Tuhan, ya. Yesus nabi, Yesus guru. Karena memang dia datang, ya, dalam keadaannya sebagai manusia untuk hal itu, ya, untuk menyelamatkan manusia. Dia harus jadi nabi, jadi hamba, jadi guru, jadi dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi dia bukan sekedar nabi, bukan sekedar hamba, bukan sekedar guru. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Dalam keadaannya sebagai manusia, dia bukan datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai hamba. Tetapi ketika dia kembali ke surga, dia adalah Tuhan penguasa surga dan bumi. Ya, kenapa? Karena dia adalah firman Allah. Kembali bersatu dengan Allah. Di dalam pribadi Allah. Oh, jadi kamu percaya pada Yesus itu Tuhan. Berarti kamu tidak percaya kepada Tuhannya Yesus gitu. Saya nanya ke kamu. Kamu mentuhankan Yesusnya atau mentuhankan Tuhannya Yesus? Ayo dipilih dulu. Saya kan sudah jelas saya katakan tadi, Yesus itu firman Allah yang diutus menjadi manusia, ya. Dalam keadaannya sebagai manusia dia hamba, ya. Nabi, guru. Oke? Ketika dia kembali dalam keadaannya sebagai firman, dia itu Allah. Firman itu adalah Allah. Oke? Jadi Yesus Tuhan ketika dia kembali ke surga. Ketika dia ada di dunia, Yesus nabi, Yesus guru, Yesus rabi. Dia bukan datang sebagai Tuhan. Walaupun di surga dia Tuhan. Dia datang sebagai hamba di dunia ini. Oke? Makanya saya katakan lebih pas. Dia Yesus Tuhan kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, dia Yesus Tuhan kami. Dia raja di atas segala raja. Iya, mana dalilnya ucapan Yesus? Saya ini firman Allah jadi manusia loh. Saya tidak menerima firman, mong saya udah firman ini. Ada nggak seperti itu ucapan Yesus? Silakan. Yesus tidak datang untuk membawa kesaksian dirinya, tetapi dia datang untuk meninggikan keilahiannya. Oke? Jadi siapa yang percaya Yesus sudah siapa yang melihat Yesus sudah melihat Allah. Ya, itu yang Yesus ajarkan. Dan membawa kesaksian dirinya gimana? Wong jelas-jelas dia mengatakan dia seorang nabi, utusan. Dan dia memperkenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Apanya yang kurang jelas, Pak? Saya kan sudah katakan di dalam keadaannya sebagai manusia. Ya dia datang untuk hal itu. Sebagai pengganapan kita para nabi, ya dia nabi. Oke? Tapi dia juru selamat. Nah, juru selamat itu yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Makanya baca Quran 42-47. Patuhilah seruan Tuhan yang datang dari Allah suatu hari atas perintah dari Allah. Tidak seorang pun boleh berlindung dari dosa-dosanya. Nah itulah kedatangan Yesus nanti yang kedua kalinya. Bahwa dia datang memisahkan orang percaya dengan yang tidak percaya. Ya. Orang yang percaya akan hidup dan orang yang tidak percaya akan mati dalam dosanya di dalam neraka.
Yesus lahir di kandang itu sebagai pengganapan, ya, kurban, sebagai anak domba Allah. Nah, itulah Yesus, ya, menggantikan kurban sembelihan para nabi, kurban domba-domba, ya, kurban Ishak, itu yang digenapi oleh Yesus. Makanya dilahirkan di kandang. Oke? Ya berarti sebagai anak domba Allah, Yesus kan dilahirkan dia manusia. Nah saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Yesus atau Yesusnya? Silakan. Nah kan ada hadisnya. Pertama memperbolehkan sumanaha, kan gitu hadisnya. Kemudian melarangnya, gitu loh. Nah, makanya kamu itu jangan sosok paham Islam lah kamu. Pengajaran Yesus kamu tidak tahu apa-apa.